Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Menyanjung Allah. Sikap meninggikan dan menyanjung Allah yang benar adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan. Biasanya orang memahami kebahagiaan sebagai perasaan senang, sukacita karena keadaan nyaman, tidak ada ancaman, atau karena keinginannya dipuaskan, atau cita-citanya tercapai. Ya, dunia mengkondisi hampir semua orang beranggapan bahwa harta duniawi dapat menjadi sumber kebahagiaan satu-satunya, saudara. Ya, banyak orang telah berhasil diarahkan oleh iblis untuk menjadikan harta duniawi sebagai sumber kebahagiaan, sehingga mereka meninggikan dan menyanjungnya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah dapat meninggikan dan menyanjung Allah. Kalaupun mereka ke gereja, menyanyikan lagu-lagu gereja yang memuat kalimat-kalimat meninggikan dan menyanjung Allah, sebenarnya semua itu hanyalah omong kosong, kemunafikan dan memuakkan di hadapan Allah. Zaman ini harta dunia yang dianggap sebagai kebahagiaan satu-satunya sudah menjadi anggapan semua orang, hampir semua orang tentunya ya. Hal ini sudah melekat dalam kehidupan hampir semua manusia. Banyak orang Kristen telah terbawa juga oleh arus dunia ini. Pikiran dan perasaan hampir semua orang hanya terarah kepada kekayaan dunia atau uang, bukan pada Tuhan dan perkara-perkara rohani. Kalaupun mereka ke gereja dan mempercakapkan mengenai damai sejahtera Allah, hal itu hanya sebatas buah bibir dan menjadi pengetahuan, bukan sebuah pengalaman real setiap hari. Damai sejahtera dan kebahagiaan dalam Tuhan buat mereka hanya menjadi fantasi dan percakapan, tapi tidak sungguh-sungguh dialami. Nah, inilah sebabnya damai sejahtera dan kebahagiaan dalam Tuhan sebenarnya jauh dari kehidupan mereka. Dengan keadaan tersebut, mereka tidak dapat mengalami dan tak dapat menikmati damai sejahtera Allah. Orang Kristen seperti ini tidak mungkin memiliki kesetiaan kepada Allah. Damai sejahtera Allah hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengerti bagaimana menikmati damai sejahtera tersebut. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa damai sejahteranya diberikan kepada orang percaya tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Saudaraku sekalian, untuk menikmati damai sejahtera ini perlu perjuangan, latihan, dan pengalaman real berjalan dengan Tuhan. Perjuangan itu adalah mengubah selera duniawi menjadi selera rohani. Paulus ketika mau memiliki Kristus, di dalamnya termasuk damai sejahtera Kristus, ia harus melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa kebahagiaan Paulus adalah Tuhan dan harus melepaskan semua kebahagiaan dari sumber manapun. Nah, orang-orang seperti ini baru bisa benar-benar menyanjung Tuhan. Seorang yang menilai Allah lebih berharga dari segala sesuatu pasti tidak menjadikan dunia ini sebagai nilai tertinggi hidup, tetapi memandang Allah sebagai yang bernilai. Maksud saya, seorang yang menilai Allah lebih berharga dari segala sesuatu pasti tidak menjadikan dunia ini sebagai nilai tertinggi hidup, tetapi menilai Allah sebagai yang bernilai tinggi dalam hidup dan menikmati kebahagiaan. Orang yang menikmati kebahagiaan itu orang yang menilai Allah sebagai nilai tertinggi. Orang seperti ini akan rela membela kepentingan kerajaan surga. Jadi orang yang meninggikan dan menyanjung Tuhan adalah orang yang pasti tidak menghargai dunia lagi seperti anak dunia. Dan mereka orang-orang yang pasti bisa melayani Allah dengan segenap hidupnya dengan motif yang benar.
Jadi kalau seseorang menyanyi di gereja, menyatakan bahwa dirinya menyanjung dan meninggikan Allah, belum berarti sudah meninggikan dan menyanjung Allah dengan benar loh. Allah tidak cukup disanjung dengan nyanyian, tapi dengan tindakan nyata. Firman Tuhan mengatakan agar kita memuliakan Allah dengan harta dan tubuh kita. Sejak seorang anak manusia terlahir, dunia sekitarnya telah mempertontonkan dan mengajarkan bagaimana memberi penghargaan atau nilai terhadap harta duniawi. Dan semua hal yang dipandang dunia sebagai bernilai tinggi. Segala hal tersebut antara lain meliputi kehormatan, kekayaan, pangkat, gelar, perhiasan, perasaan dihormati, penampilan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sejak kecil seseorang telah dididik memiliki gaya hidup seperti lingkungannya yang duniawi, yang jauh dari standar kesucian Allah, saudaraku. Ya, di zaman ini, saudaraku, kita hidup dalam tataran ekonomi yang merangsang dan mendorong orang untuk berbelanja atau memiliki apa yang orang lain miliki. Dan semua manusia disesatkan oleh gaya hidup ini. Konsumerisme, ya. Lalu biasa sekuleristis, ya. Duniawi dan maunya barang-barang dunia. Inilah orang-orang yang tidak pernah bisa menyanjung Allah dengan benar. Sebab tentu yang disanjungnya itu adalah dunia ini, kekayaan dunia. Ya saudara, penghargaan atau nilai yang diberikan orang pada umumnya terhadap segala hal, ya, jadi penghargaan atau nilai yang diberikan orang pada umumnya terhadap segala hal, menulari kita sehingga memaksa kita juga memiliki gaya hidup yang sama. Hal ini menyebabkan banyak orang Kristen memberi nilai terhadap segala sesuatu seperti anak-anak dunia. Nah, ironisnya, saudaraku, untuk halal dunia manusia memberi nilai yang tinggi, tetapi untuk halal rohani atau untuk Tuhan sendiri dan kerajaannya manusia memberi nilai yang sangat rendah. Ini sama kalau untuk hal-hal duniawi orang bisa menggunakan energi terbaiknya. Tapi kalau untuk Tuhan, ya remah-remah atau sisa-sisanya. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang terbawa arus dunia ini. Cara mereka memberi nilai atau penghargaan terhadap sesuatu mengacu atau mengikuti standar pada nilai yang telah ditetapkan oleh dunia. Dengan keadaan ini, orang-orang Kristen seperti itu tidak pernah dapat memuliakan atau menyanjung Allah. Ya. Sikap meninggikan dan menyanjung Allah diekspresikan dalam tindakan memperlakukan Allah sebagai lebih berharga, lebih mulia dari segala sesuatu. Jadi, saudaraku, banyak orang Kristen yang juga tidak memuliakan Allah. Karena standar hidup mereka adalah standar hidup anak dunia. Ya, mereka lebih tertarik kepada keindahan dunia daripada Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, seorang yang menghargai Allah adalah orang yang tidak akan menghina Tuhan dengan tidak memberi nilai tinggi terhadap harta duniawi. Artinya dengan tidak memberi nilai tinggi terhadap harta duniawi, maka mereka menyanjung Tuhan. Dengan demikian, seseorang tidak menjadikan dunia sebagai kebahagiaannya. Saudaraku, seorang yang menghargai Allah di atas segala sesuatu akan memiliki hati yang takut akan Allah dan mengasihi Dia. Dengan demikian, dapat terbangun kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, serta kehidupan yang mengabdi kepada Allah. Jadi, saya berharap dengan pengertian ini, saudara dapat merubah cara hidup saudara mulai sekarang, supaya kita tidak memiliki hidup yang sia-sia di dunia ini, saudara. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.
Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.